Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel kreatif. Kali ini kita akan belajar kimia, yaitu tentang asam basa. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang derajat keasaman dan indikator asam basa. Kita bahas dulu tentang derajat keasaman atau pH, di mana derajat keasaman ini atau pH suatu larutan dibagi menjadi 3, yaitu jika pH kurang dari 7 itu yang dinamakan dengan larutan asam. Contoh dari larutan asam adalah HCl, H2SO4, HBr, dan CH3COOH. Kemudian untuk pH yang lebih dari 7 itu yaitu larutan basa. Contohnya adalah NaOH, KOH, dan NH4OH. Sedangkan pH yang sama dengan 7 itu adalah larutan netral. Contoh larutan netral yaitu air. Kemudian bagaimanakah kita mengukur derajat keasaman dari suatu larutan? Kita bisa menggunakan yang namanya pH meter atau menggunakan larutan indikator. Larutan indikator asam basa itu ada 3, yaitu menggunakan kertas lakmus, larutan indikator, dan indikator universal. Baik, kita bahas dulu kertas lakmus. Kertas lakmus yaitu kertas yang berwarna biru dan merah, di mana cara pengaplikasiannya, 2 kertas lakmus ini kita celupkan ke dalam larutan yang akan kita teliti, asam atau basa. Kemudian kita menggunakan indikator perubahan dari kertas lakmus itu. Jika kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru menjadi merah, maka larutan itu merupakan larutan asam. Jika kertas lakmus merah menjadi biru, maka larutan itu basa. Jika keduanya tidak mengalami perubahan warna, maka larutan tersebut adalah larutan netral. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan larutan indikator. Kalau larutan indikator ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama larutan indikator alami, karena alami berarti berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian larutan indikator yang dikeluarkan oleh pabrik. Dari larutan indikator ini sama, yang diamati yaitu perubahan warna dari larutan setelah ditambahkan larutan indikator. Kemudian kita akan melihat perubahan warnanya bagaimana dan range pH-nya bagaimana. Misalkan pada larutan indikator fenolftalin, perubahan warna antara tak berwarna ke merah, maka kisaran pH-nya adalah 8-96. Kemudian bromtimol biru, kuning ke biru, kisaran pH-nya 6-7,6. Metil merah, merah ke kuning, kisaran pH-nya 4,2-6,2. Kemudian indikator metil jingga, perubahan warnanya adalah merah ke kuning, kisaran pH-nya adalah 3,1-4,4. Kemudian dari sini nanti dari kisaran pH yang ada dan kisaran warna yang ada bisa ditarik kesimpulan bahwa pH-nya kisaran pH berapa sampai berapa. Indikator selanjutnya yaitu indikator universal. Indikator universal adalah bisa digambarkan seperti ini. Ini merupakan kertas putih yang kemudian dicelupkan kepada larutan yang mau kita amati, kemudian diamati perubahan dari kertas tersebut. Setelah perubahan warnanya diamati, kemudian disamakan atau dicocokkan dengan indikator yang ada dalam kemasan. Sesuai dengan yang mana, jika perubahan warnanya ke warna kuning, maka pH-nya adalah 5. Jika ke violet, maka pH-nya adalah 13 dan lainnya. Demikian, semoga dipahami. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.